Aku jadi semakin shock. Tak kurang pengetahuan yang saban hari kita diskusikan. Tak sedikit kata-kata perjuangan yang menggetarkan dada. Anda boleh pintar dalam retorika dan kata-kata, tapi jangan gagal dalam mengelola negara. Soal utang, Indonesia masih menanggung 6.444 triliun. Anda jangan percaya angka itu. Itu bukan angka pasti. Kadang suka berubah-ubah. Sebaiknya cek lagi menjelang 2024. Benar, Anda tidak serius berbangsa dan bernegara. Hai para pemerintah, hai pejabat, hai orang-orang tua di sana. Demi uang, Indonesia telah terjebak dalam kondisi middle income trap. Mungkin untuk selamanya dikutuk untuk terus bermental utang. Dan anak cucu kami diwarisi utang triliunan rupiah. Dulu, ketika ditanya kenapa utang, maka akan menjawab begini. Jadi bukan kita melakukan utang karena senang, tapi tactical investment untuk apa yang dibutuhkan Republik. Investasi manusia, investasi infrastruktur untuk mobilitas masyarakat, efisiensi dan menghilangkan biaya ekonomi yang besar, dan memperdalam sektor keuangan. Syah, pinternya Ibu Sri Mulyani. Jika ada ibu seperti ini di rumahmu, bagaimana? Schneider, orang tua di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, memberikan penjelasan bahwa utang sebagai salah satu instrumen yang dilakukan karena negara melakukan belanja dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, utang adalah kebutuhan. Alhasil, tahun ini utang Indonesia sudah lampu merah. Saya sih bukan ekonom, tapi menurut ekonom saudara sepupu saya, Bima Yudhistira, angka utang pemerintah sudah hampir lampu merah apabila dilihat dari kemampuan bayar utang atau debt service ratio. Namun, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan tersebut relatif cukup hati-hati. Kemudian ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain dan seterusnya dan seterusnya. Kasihan, Indonesia ngutang karena butuh. Sedangkan jangan-jangan negara lain ngutang hanya karena pura-pura butuh. Perekonomian Indonesia dibangun di atas utang. Pendapatan nasional tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang besar. Utang adalah jalan keluarnya. Ini sudah terjadi sejak zaman Presiden Soekarno. Sebagai generasi penerus, selain menjadi penonton dari apa yang dilakukan oleh tetua, juga menerima akibat dari segala tindakannya. Jika sistem yang dijalankan buruk, maka anak muda menerima akibatnya. Jika sistem yang dijalankan baik, maka anak muda menikmati manfaatnya. Utang luar negeri bagi Indonesia adalah kecelakaan sejarah, kecelakaan yang membuat pemerintah keenakan. Padahal Ibu Sri pernah berkata dulu di harian Kompas tanggal 11 September 2001 bahwa utang luar negeri sebagai beban dan akhirnya berimbas langsung pada APBN Indonesia. Lalu masalah krisis ekonomi yang panjang dan berat. Apa yang Bu Sri katakan waktu itu memang benar dan cenderung normatif. Tapi kok sekarang ya tenang-tenang saja toh. Tenang, negara kita masih kaya kok. Tinggal jual 1-2 pulau, beres. Jokowi gimana sih? Yang dipilih milenial kok makin jauh dari harapan. Memang dalam sejarah utang luar negeri Indonesia memang sudah ambyar. Sejak zaman Soekarno hingga zaman SBY, dan sejak dibentuk IGGI dan hingga CGI dibubarkan, masalah ini semakin parah.
Semestinya pemerintahan tahu bahwa tak ada pinjaman yang tak syarat kepentingan. Tentu selalu ada kepentingan dan agenda tersembunyi yang biasanya selalu dikait-kaitkan dengan masalah ekonomi. Jika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan utang terlanjur bertumpuk-tumpuk dan sudah tak mampu membayar lagi, itu malah bagus. Artinya sudah masuk jebakan utang atau debt trap. Hal itu bukan fenomena baru dalam diplomasi politik. Salah satu yang menggunakan debt trap diplomasi adalah Cina, mulai era Hu Jintao hingga Xi Jinping. Contohnya adalah proyek Cina dengan Sri Lanka dalam proyek pelabuhan laut Hambantota. Habis dimakan Cina. Jadi, sekali lagi ada kepentingan di balik utang yang membuat Indonesia ketergantungan terhadap negara-negara kreditur. Akibatnya, negara gali lubang tutup lubang, dan ini menimbulkan lingkaran utang yang semakin sembelit. Utang ke satu kreditur boleh lunas, tapi utang tetap menjadi penopang ekonomi Indonesia. Begitu terus, kita tidak pernah merdeka dari utang. Sesuai narasi awal bahwa negara ini butuh uang, butuh utang maksudnya. Seakan-akan pemerintah tidak punya cara lain untuk keluar dari masalah tersebut. Toh, meski pinjaman terus bengkak, pemerintah selalu menina-bobokkan bahwa utang Indonesia masih dalam kategori batas aman. Negara yang berhutang kan tidak cuma Indonesia. Aman. Rasio utang ke GDP belum 60% kok. Padahal untuk bayar bunganya saja angka nominal belanjanya tertinggi, mengalahkan bansos. Saya tidak paham cara pikir pemerintah. Keinginan untuk membangun infrastruktur tetap tinggi, sedangkan anggaran tetap kecil. Pengelola negara ini bikin jalannya bagus, sementara kakinya masih terluka. Akhirnya ngutang lagi dan lagi. Membangun Indonesia Raya seharusnya alat perang utamanya adalah uang, bukan alutsista yang ujung-ujungnya dibiayai dari utang. Uang dikategorikan sebagai weapon system, dan bahkan ekonomi telah berubah arah menjadi bentuk pertempuran konstitutif, tidak hanya sebagai pelengkap perang konvensional atau sebagai bagian dari rekonstruksi pasca konflik. Uang digunakan sebagai sistem senjata dalam kategori militer yang berbeda dan jenis perang yang berbeda. Uang bisa melakukan apa saja: membeli pasal dalam undang-undang, menyuap pejabat negara, alat diplomasi, menciptakan ketakutan, memframe media massa, alat dominasi negara, dan lain-lain, khususnya menjajah negara debitur. Kuasai uang, maka Indonesia bisa menguasai dunia. Begitulah kira-kira. Namun terserah Indonesia. Silahkan pejabat sakarepmu, teruskan alarm utang. Masih diperkirakan 47% PDB, sedikit lagi menyentuh 50%. Jika masih dikatakan aman, ya keterlaluan. Sudahlah, basi-basi saya ini sekedar catatan kegelisahan wong cilik yang tak berarti apa-apa.